Chloe ya dan Chloe sama Courage. Courage, Courage. yes. Oke. Kenapa itu yang kedua namanya Courage? Yang satu Chloe nama Prancis, tiba-tiba Iya. ini Courage Kalau- dari Alkitab tuh kayak. Kalau Courage itu karena kan gue dulu takut gak mau punya anak kedua. gitu. Gue tuh agak trauma mau punya anak kedua. Tapi ya itu Courage itu artinya adalah grace when you under the pressure. Jadi kasih karunia Tuhan yang memampukan lu pada saat lu di bawah tekanan. Jadi pada saat gue tahu gue hamil, gue tuh antara seneng sama takut. Karena gue ngerasa anjirit gue harus ngelewatin lagi 9 bulan, melahirkan perut gue dibelah lagi, gue nyusuin, tidak, gue takut gitu. Tapi ternyata lewat kan gitu ya, maksudnya itu di setiap lihat anak gue, tadi mau gue ganti kan namanya, kayak berat ya namanya, tapi one of my priest pada saat gue konsultan pernikahan dia bilang jangan diganti, justru courage itu datang dengan satu reason. Kan waktu itu gue mungkin lagi di goncangan rumah tangga bahwa kenapa Tuhan memberikan nama courage itu bukan karena ibaratnya lu cuma sembarangan name him courage gitu, justru courage itu kan memberikan kekuatan buat aku sama Tyson gitu, kita nggak jadi ganti namanya. Oke. Soal Loma Tyson yang mengenai courage itu kita taruh ke samping dulu karena Iya. gue jadi ada pertanyaan juga. Tapi ini soal yang anak. Jadi akhirnya lu punya anak hanya 2. Lalu setelah itu 2023 kemarin lu sempat operasi pengangkatan rahim. Iya. Yang menurut Melanie itu adalah karena setiap kali mens lu selalu kesakitan yang sampai iya. pengen pingsan-pingsan. Yes. Tapi apakah memang jalan satu-satunya hanya itu? That's the last choice. Nggak, menurut dokter nggak ada cara lain untuk Bisa nggak- dikikis rahimnya tapi it's gonna growing back apa faster. sih? Apa yang growing Gua back? tuh endometriosis, penebalan dinding rahim. Oh, endometriosis. Jadi dia akan selalu menebal, mau dikikis dia menebal lagi iya. gitu. Jadi setiap gua menstruasi itu gua bleeding, pendarahan, and then I was in pain, a lot of Pingsan-pingsan. pain, nggak sampai pingsan tapi a lot of pain lah gitu. Jadi lo ngalamin a lot of pain dari umur berapa? Awal mens? Enggak. Enggak. So dulu sakit tapi masih tolerable lah. Tapi sekarang tuh emang udah parah banget. Jadi pada saat kemarin gue nge-MC, gue apa segala macam itu I was in pain most of the time. Sekarang kan gue banyak lagi mens. Gue pernah mau nge-MC udah bajunya ketat, sepatu tinggi. Jadi gue dipijitin dulu gitu, terus perut gue kembung kan. Makan painkiller dulu, terus baru harus nge-MC gitu ya itu. That was crazy season sih. Tapi maaf ya, berarti udah nggak bisa punya anak lagi ya kalau Nggak bisa. pengangkatan rahim? Cannot, yeah. And also that means nggak ada menstruasi juga nggak ada? Nggak ada, stop semuanya. Oke, Yeah. berarti terjadi menopause prematur? Menopause nggak, tapi gue tidak tahu kapan gue akan menopausnya gitu. Karena kan gue nggak mens kan. Iya, tapi kan mau nggak mau dengan lo nggak mens kan masuk kategori menopause dong? Belum, karena gue masih ada ovarium. Jadi ovariumnya nggak diangkat. Ovariumnya, I see. Biasanya orang kalau misalnya bayi kalau kanker cervix, dia biasanya diangkat dua-duanya. Tapi ini ovarium masih ada. Jadi untuk hubungan seks apa segala macam, all good, masih baik-baik aja. Tapi kalau ovarium karena diangkat kan jadi kering, menopause langsung gitu. Nah kalau gue tidak menopause karena ovariumnya masih ada, tapi hanya tempat baby yang diangkat. Gitu. I see. Iya. Nah itu ini kak, ada perubahan hormonal nggak pada diri lo rasa? Iya, gampang capek. What else? Ya kadang-kadang karena kan dijahit juga kan down there kan gitu. Jadi ya sih yang gue ngerasa itu lebih gampang letih sih badan gitu. Fatigue gitu. Fatigue sih enggak, karena kan sekarang gue pilates kan supaya lebih elastis badan kan gitu. Cuma ya itu gampang capek kadang-kadang gitu. Emosi gimana? Emosi memang selalu emosi sih. Saya kan marah tuh lebih ke hobi ya. Iya. Favorite pastime? Pegawai. Pesen lagi dong atau lagi? Kayaknya aus banget deh. Ice tea no sugar ya. Oh iya, ice tea. Oke. Gitu dah. Oke, jadi itu. Tapi kalau untuk ke yang lain-lain nggak ada masalah ya, kayak kan orang bilang kalau semakin kesini metabolisme kita memelan, memasuki usia perimenopausal dan segala macam itu gampang naik berat badan. Mungkin sih iya pasti agak memelan apa segala macam karena juga mau kan I'm going 43 kan next month gitu. Oke, sekarang kita ke Tyson yang sebenarnya gue sebenarnya nggak mau bertanya soal itu karena sambil makan boleh nih? Boleh. Boleh. Mau makan lagi apa? dong itu nachos. Boleh. Apa? Santai dong. Apa aja? Nachos. Apa aja? Bawain aja. Ya. Enggak itu aja, salah satu aja. Tapi jangan sayur, repot, yang gampang. Ayam. Jangan grogi dong. Apa? Ya boleh. Iya itu aja tuh. Ya udah itu aja. Laper dia. Lapar ya. Baru landing gitu kan.
Sosok diet lagi makan cuma putih telur. Selamat datang. Makasih ya Allah Mas Pongki, makasih ya. Jangan lupa minum ya, keburu keselak nih ntar bosnya. Gak apa-apa dong. Oh, udah, oke. Nah, Dah enak loh, gue makan masa lu gak makan nih Dah? enggak, nanti gue habis ini makan. Ya. Oh, ini crispy chicken kayaknya. Iya, enak Oke. banget. Jadi soal Tyson, gue sebenarnya nggak mau ke sana untuk bertanya soal itu karena lu juga udah banyak bercerita ke podcast teman-teman yang lain. Tapi since you brought it up, Tyson sekarang di mana? Di Australia? In apa Indonesia. Indonesia. Berarti sudah bekerja di sini ya Pak? Udah. Bagaimana kalau gue Udah balik ke sini, udah balik kerja lagi di sini, udah kesini lagi lah ibaratnya. Jadi udah as a family lagi? Ya sudah bareng lagi. Sudah bareng lagi. Tadinya kan sempat kepisah ya, dia harus di Australia. Iya, harus di Australia. Tapi sekarang we're together in Jakarta already. Oke, itu sejak Bulan kapan ya? Bulan 7. Tahun lalu? Tahun lalu. Oke, and what are the changes yang menurut lo berubah dalam hidup lo sekarang berarti? Does it make you slow down a bit karena akhirnya the anchor of the family is back ya, salah satu ya lo berdua kan jangkar ya buat anak-anak lo. Kalau kerja enggak ya? Kerja lo tetap Hampir sama ya. Tapi mungkin kalau sekarang ya harus ada waktu, ingat ada waktu sama suami gitu ya. Karena kan laki gue gede ambek kalau misalnya gue kerja, dia tuh selalu ngerasa dia tuh jadi list priority gitu loh. Ya, gue tuh kayaknya otaknya terlalu konten, kerja, kids, baru dia gitu. Jadi ya, abang bule harus dipuk-puk lah gitu, harus diberikan tempat dan waktu untuk dia kan mungkin bahasa kasih dia apa sih? Dia mungkin spend time sama Quality time sama wadah satu lagi dia no he's not a gift, physical touch ya. Dia yang touch apa lo? Dia dong. Oh, dia yang harus touch. Lo nya kadang mau kadang enggak. Juga perempuan ya Wak. Enggak maksudnya lo nya harus menyentuh dia atau dia yang harus nyentuh lu gitu? Dia nyentuh gua. Dia pengen peluk. Iya, pengen. harus bersama, nggak apa-apa dong ya. Ini ibu-ibu ya, jadi gampang ngambek gitu loh. Gede ambek. Coba kalau udah beres masalah itu ya, apa aja kayak baik. Bisa mikir lagi dia. Gitu. Mungkin otaknya jalannya lebih lancar gitu kayaknya gitu. Iya, Dan kan sebenarnya memang kan itu kan menjadi salah satu yang membuat suami istri kan lebih dekat kan. Ya, perekatnya kan itu. Kan jadi satu. Walaupun sebenarnya pernikahan itu isinya banyak ngomong sih. Iyalah. Kalau sampai tua lo nggak bisa ngobrol sama Kelar. teman seranjang lo itu gimana ya kan? Iya. Iya kan? Enak juga ya, Say. Gimana tuh akhirnya? Anak-anak gimana? Anak-anak waktu kalau geragas gini pernah nggak ada tamu yang geragas gini? Enggak, baru lu sih. Mungkin kau nggak ada ini pernah kok ada si Gisel siapa enggak baru lu. Lapar lu, Say. Si Gisel gue kasih kacang pun nggak mau dia kemarin, enggak, dia cuma mau kopi. Baru kau aja, mungkin ini yang akan jadi breakthrough gue, viewers gue banyak. Coba di zoom in ke sini mungkin ada ayam-ayam yang lengket, itu yang bikin nanti naik ya. Anak-anak sendiri gimana? Awalnya kan pada saat si papa harus sering pergi dan apa, what did you tell them? Mereka kan masih sangat muda pada saat itu. Pada saat waktu jauh tuh, gue sempat cerita sih sebenarnya kayak waktu ada satu momen yang gue nggak akan pernah lupa waktu gue jauh sama Tyson. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Ada satu momen yang gue nggak akan pernah lupa waktu gue jauh sama Tyson. Kita berusaha untuk berpikir what we're gonna do for our marriage. Nah itu anak gue yang paling kecil tuh sangat dekat sama bapaknya, si Courage. Jadi dia bilang, well my dad come on my birthday
which is gue tahu enggak dong, terus gue bilang enggak. Nah itu dia mengeluarkan statement yang menurut gue sih gue nggak bisa menjawab gitu. Kayak dia bilang, maybe you don't miss your husband but I miss my dad. Itu anak umur 7 tahun tuh yang ngomong. Jadi dia tuh segitu rindunya sama bapaknya gitu. Karena I thought at that time kan ya everything oke lah. Gue beliin Lego, gue beliin apa mainan, and mami juga spend time gitu. Ternyata ya nggak bisa gitu. They need the presence of the father gitu. Oke, and it's good that you know that ya. Walaupun pasti saat itu susah banget buat lo. Gue yakin susah, namanya kita perempuan kalau udah ilfeel kan. Oh iya. Ya justru ketika ketika ada separate dulu untuk kita sama-sama mikir malah kayak enak nih udara nih napas nih gue gitu kan. Bener banyak enaknya nggak gini. Ada enak kayak gue podcast sama misalnya beberapa teman-teman yang mungkin sendirian. Apa sih misalnya mereka ini bukan berarti harus divorce ya, tapi maksudnya kayak ada ruang-ruang sendiri yang sebenarnya kan lu tuh kalau berdua bersama menikah kan bergesekan kan. You have to adjust with your partner. Saat sendirian kan you can do anything apa yang lu mau gitu. Kalau orang pikir, momennya apa dong? Jadi lo berpikir untuk misalnya enggak apa segala macam. Gue ini sih gue ngerasa hidup gue tuh banyak kebaikan Tuhan gitu. Jadi gue tuh kalau untuk kayak, ya mungkin ada momen-momennya gue juga ngerasa kayak, I just want to do something yang not what you want gitu. Tapi gue takut ngecewain Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya kayak gue ngerasa, aduh gue kan banyak dibantu, banyak favor of God in my life gitu. Terus gue takut hidup gue tuh nggak nyenengin Tuhan gitu. Walaupun banyak pasti things that I did and I do gitu yang juga bikin Tuhan juga mungkin nggak happy gitu. Cuma ya maksudnya kalau gue harus lakuin itu, gue takut gue akan ngecewain Tuhan gitu pada akhirnya gitu. Jadi intinya lo takut lo membangun sebuah kehidupan yang tidak patuh pada Tuhan. Itu takut atau membuat lo nggak tenang? Apa nih, yang mana nih? Yang mana duluan yang kerasa? Orang bilang, takutnya atau nggak tenang? Gini ya, mungkin orang bilang takut apa? Mungkin the word is bukan takut ya, apa? Karena aku sayang ya, cause I love him, like my father, like my best friend gitu ya. When the world cannot help me, I know exactly that Jesus can help me. Amen. Nah jadi pada saat gue ngelakuin ini, gue tuh takut what I do, pertama pasti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang look up to my marriage juga pasti akhirnya disappointed. Well that's true. Dan one of my friend bilang, udahlah kak, maksudnya they will talk about you, but after that nanti ada yang viral, ada yang lagi cerita, then they will forget about it gitu. Tapi nggak tahu ya, at that time it just didn't bring peace in my heart gitu. Dan gue tahu pada saat ada Tuhan harus damai itu harus ada. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada di situ. Dia nggak di situ. Itu yang gue selalu ituin ke hati gue gitu. Nah jadi joy-nya sih bukan joy, happy-nya sih ada. Happy-nya ada waktu pada saat jauh tuh happy, senang bisa kesini, wow segala macam. Tapi emang nggak ada peace-nya, nggak ada damainya. Walaupun juga sekarang kayak orang bilang kayak, oh berarti enak ya, lu udah enak, orang udah balik lagi terus udah everything smooth. Ya enggak lah, namanya nikah. Sampai lu mati akan terus penyesuaian. Ada musim baru lagi, penyesuaian lagi, ada gedek lagi, ada berusaha untuk working out lagi ya. Ya pokoknya aku bilang sama Tuhan, ini cara aku untuk patuh sama engkau. I try to do the best that I can, gitu aja. Wow. Walaupun kadang-kadang misalnya kayak, ya pasti there's a moment, ya sebenarnya kan lu nggak ngomong juga dia tahu ya how you feel gitu. Kayak aku bilang kesel nih, kadang-kadang kesel, kadang-kadang udah nggak sanggup nih gini, kadang pengen gini nih gitu. Ya udahlah, pokoknya that's things in my heart, you fill me ya with your love ya, supaya karena kan aku tuh orangnya keras dan very driven with what I want gitu. Jadi kalau hatiku bisa dilembutkan, nggak ada orang yang bisa lembutin lah selain Yesus, siapa lagi? Only him yang bisa soften my heart untuk bisa balik lagi itu sama gitu suamiku. Apalagi mungkin in this part gue mungkin ngerasa in my career mungkin there was time gue ngerasa I can get a man yang mungkin lebih mungkin stable financial atau apa gitu ya, mungkin gue nggak bisa dapetin in the past in gitu. your idea, in my idea gitu. Ya, padahal idea lu dulu bahwa Abuba itu lebih punya banyak kesempatan udah terjadi sekarang. Iya. Di Chloe dan Courage. Di Chloe dan Courage, iya. Kan itu dulu juga satu permintaanmu yang besar dulu. Exactly. Kenapa sih bapak gue? Iya. Nah ini bapaknya Chloe dan Courage udah boleh lah. Iya. Jadi sesuatu yang tadinya your idea of success bahwasannya mungkin
kalau Indo lebih gampang kali dapat kesempatan ini. Itu perspektif gue doang ya, tapi kan sebenarnya nggak begitu ya. Iya, but it already happen now. Iya. Sekarang tinggal lo kembangin deh. Iya. Dan pada akhirnya gue belajar sih, maksudnya gini, mungkin kalau gue juga kawin lagi sama siapa juga belum tentu. Mungkin gue bisa dilengkapi di A, tapi mungkin di B gue nggak bisa gitu. My husband itu kan sebenarnya kalau gini, kalau orang bilang hebat ya lo akhirnya nggak divorce gitu, sebenarnya he's a champion. Championnya itu Tyson gitu, karena dia orang yang tidak give up dengan komitmen pernikahan. Mungkin gue ada maksudnya gue, walaupun sebenarnya kalau dibilang dari kecil siapa yang lebih kenal Tuhan, udah pasti gue orang Batak gitu. Dia mah dia mah baru-baru. Di belakangan kan ya. Tapi lu jangan-jangan yang kenalin malah nggak. Iya, bener. Lu yang ngajak ke gereja. Exactly. Iya, tapi dia malah dia yang lebih very devoted gitu, karena dia bilang kenapa dia nggak give up, karena not because of you but because I promise to God bahwa kita akan sama-sama, we took the vow gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang championnya, dia lebih championnya gitu ya, walaupun dalam perjalanannya kan saling menyesuaikan, saling mengalah gitu. Dan dia nggak pernah berselingkuh, nggak pernah mukul, terus nggak judi, nggak yang nggak sabung ayam, ember. Terus he's working. Kalau orang bilang, oh iyalah om sekarang bahasa mau kondo, he's working. Tapi kan masalah berkat itu kan Tuhan yang punya, Tuhan yang punya hak untuk memberikan kepada siapa kepercayaan itu kan gitu. Itu yang gue berusaha untuk lihat gitu dari suami gue. Oke, jadi sekarang yang berubah apa? Kan kerja lu bilang masih tetap dalam seminggu harus ada time sama keluarga pergi misalnya atau apa, sekali sebulan harus ke Bali misalnya atau ke Singapura atau kemana atau ke puncak. Tapi every Sunday kami berusaha untuk kumpul sama-sama. Karena di gereja bareng sama mama papa, karena papaku tuh kan udah sakit Parkinson. Jadi dia udah sakit, terus my mom juga kan, aku sekarang pindahnya rumahnya jauh dari mama papa. Jadi they bit lonely lah pasti sebagai orang tua. Jadi kalau hari Minggu gereja harus sama-sama, kami kumpul makan. Terus padahal makan itu lagi gitu loh. Mungkin orang kalau di kokas tuh setiap minggu pasti ketemu gue sama keluarga gue gitu. Cuma pindah-pindah restoran aja gitu loh. Tapi ya itulah waktu sama mama papa. Terus mantu-mantu bule itu mau nurut juga gitu loh. Dan mereka mau kumpul, mau sama-sama. Kita kan family tuh lumayan family oriented kan. Misalnya kalau liburan pasti rame-rame bareng-bareng gitu. Ya itulah mungkin yang dilakukan. Oke. Berarti di dalam keluargamu nggak ada ini ya, keluarga-keluarga yang kenapa itu sama orang bule itu nggak ada rupanya hal kita. Awalnya iya. Karena di Batak gitu banget guys, that's why I'm asking. Aku kawin sama orang Jawa aja, dianggaplah dia macam orang asing. Benar-benar, awalnya gitu banget. Ya tapi setelah gue udah duluan nikah sama orang bule, adik gue pembuka pintu, adik gue nikah sama orang bule juga, jadi nyokap gue udah terbiasa lah. Oke. Walaupun nyokap gue sampai sekarang nggak bisa bahasa Inggris ya, Bu. Jadi gimana sama mantu ngomongnya? Ya mantu-mantu berusaha untuk bahasa Indonesia, tapi ya bahasa Tarzan lah di awal-awal. Oh gitu. Kalau dibilang love conquers everything, bener sih. Bener ya? Gak bisa ngomong sama gue, at all, gak bisa. Apalagi bapak gue sekarang Parkinson, ngomongnya aja pelan, suaranya pelan, udah kadang-kadang gak kedengeran kan abis. Kan kayak pita suaranya tuh melemah gitu. Gue inget itu sih, karena bapak gue juga kan dulu Parkinson. Your dad Parkinson ya? Dulu sebelum berpulang, Parkinson, Alzheimer, dan demensia in one blow. Sekaligus. Iya, gitu lah. Ya, you know lah. Gitu. Iya. Kalau gue boleh tanya ke lo, Mel, dengan hidup lo yang selama ini selalu membutuhkan grit and perseverance ya, ketahanan ketahanan dan juga faith and courage. Yes, benar. Apa sih yang bisa lo kasih ke kita dan penonton yang ada di rumah sekarang soal menghadapi hidup? Oke, menghadapi hidup ya. Karena tiap orang kan beda-beda nih. Iya. Karena hidup kan makin edan ya kalau dipikir-pikir ya, makin edan gitu. Yang pertama sih menurut gue memang support system tuh hal yang penting ya. You need to find your home. Menurut gue sih gue bisa kuat karena gue punya home. Gue punya mama yang selalu penuh cinta kasih, menjadi tiang doa buat gue. Dulu di awal-awal saat semua orang bilang you will never gonna make it on TV karena lo kurang ini kurang itu, lo hanya akan gede di radio, lo nggak akan bisa masuk TV. Tapi my mom adalah, mungkin my dad at that time enggak, karena kan dia masih orang Bataknya, nggak mau entertainment. Tapi my mom tuh adalah orang yang selalu mensupport gue lah. Walaupun gue kayak gagal apa segala macam, dia selalu bilang bangkit lagi, kau bisa. Terus sebelum pergi sampai sekarang loh, gue sebelum nge-MC kalau gue sebelum naik panggung tuh gue nelfon nyokap gue atau bokap gue, minta mereka, walaupun aku udah doa juga, padahal doanya sama juga, tapi aku percaya there's a power in your parents prayer gitu. Amen, ya. Jadi saat mereka mendoakan kau bisa, kalau Tuhan kasih satu kesempatan bahwa Tuhan akan equip kau, Tuhan memperlengkapi kau, itu suara itu tuh masuk gitu. Dan
terutama kalau kayak anak ya, mungkin dari kecil nyokap bokap gue tuh sudah memberikan ibaratnya pohon tuh, memberikan tanah yang tepat, memberikan pupuk yang tepat, sinar matahari yang pas gitu. Jadi pada saat pohon ini besar ya, dia punya akar yang kuat gitu. Akar udah pasti di dalam Tuhan ya, apapun agama lo gitu. Karena kan dunia akan selalu melempar hal yang value-value yang satu yang mungkin berbeda dengan value lo, atau yang kedua yang terdengarnya baik tapi belum tentu bener kan. Kita kadang-kadang suka bludrek tuh, bingung kemana nih. Sampai waktu sebelum gua kemarin sama Tyson aja, sampai gua ngerasa waktu gua akhirnya memutuskan untuk nyamperin Tyson ke Australia, itu gua bludrek karena di dalam podcast gue sering sekali menginterview orang. Ini orang, gue nggak bilang ini salah itu benar ya, ini balik lagi, ini perjalanan hidup gue karena setiap rumah tangga berbeda-beda. Tapi sebelum gue nyamperin Tyson, gue tuh cuma bilang gini, God please give me your light, give me your guidance, because I've been hearing so many values yang everything sounds so nice, everything sounds good, tapi I know yang baik itu belum tentu yang benar kan. Jadi aku tuh bludrek gitu loh, aku tuh overwhelmed gitu. So too much information. Guide me too much information gitu. Apa nih informasi yang mana yang gue harus ikutin gitu. Nah itu and then ya itu ya home ya. Makanya gue sedih kalau melihat ada anak-anak yang mama terutama ya, gue ngelihat ya, when you're a mom gitu, lo dikasih kepercayaan sama Tuhan, lu boleh sih ada nggak waras, lu boleh ada gila-gilanya, wajar karena lu manusia juga, tapi janganlah kelamaan karena anak-anak butuh lu nggak bisa hidup dengan kegilaan dan pain lu sendiri gitu. Akhirnya lo nangis, lo teriak-teriak, tapi lo harus waras lagi Anak-anak. karena ada anak-anak nih yang selalu rely on you gitu. Dan menurut gue juga anak-anak is my source of strength gitu. Pada saat misalnya gue kerjaan juga mungkin gak ada gitu, lagi susah, lagi berat, gue lihat anak-anak gue dan gak ada kata menyerah buat Chloe sama Courage, karena ya kalau gue nyerah anak gue bagaimana. Dan bukan cuma masalah financial ya, tapi juga karakter. Gue pengen saat gue gak ada, anak-anak gue bisa lihat, wah I'm so proud to have a mom like her. Karena apa? Karena mak gue tuh kasih legacy bahwa hidup gak akan selalu mudah, tapi lu jangan nyerah. I believe, what I trust adalah when you walk with God, lu rooted in God, berpegang sama Tuhan, challenge will come, tapi you will overcome sih. Makanya gue bilang, gue kalau nggak punya pegangan Yesus sih, menurut gue sih gue udah mental pasti. Udah gila. Udah gila. Terakhir adalah never compare yourself. It's good to have you see someone else's achievement, boleh banget. Tapi remember to always run your own race. Ini yang bikin orang kadang-kadang gila. Misalnya, kalau dalam sepanjang hidup gue cuma membandingkan diri gue sama Luna Maya, sama Ayu Dewi, sama yang lain-lain, gue gila dong, iya kan? Gue harus menjadi the best version of Melanie Ricardo. Jadi kalau hari ini, Mbak Mel udah kurusan ya, iya. Tapi belum sekurus yang lain, nggak sekurus Rina Nose, nggak sekurus Ayu Dewi, ya nggak apa-apa. Karena aku pengen jadi versi terbaik diriku yang dimana aku nyamannya gitu. Termasuk juga achievement. Ya aku beda dengan yang lain gitu. Dan it's okay gitu. Dan ya mungkin itu yang terakhir ya, karena kan kita sekarang semua scroll up scroll down ya. Terlalu cepat informasi masuk. Too fast, iya gitu. Kalau lu nggak punya fondasi yang tepat sih, lu akan berantakan gitu. Oke, Melanie Ricardo, terima kasih sangat Sama-sama. untuk insight dan wisdomnya hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Melanie Ricardo. Berapa lama ini? Sejam lebih? Sejam dong, lebih dikit. Lebih lumayan dikit, kan? Pas, yes. lu udah ngitung? Udah ngitung Enggak, karena kira-kira biasanya gue juga gitu motong-motongnya? kalau misalnya sama yang suka ngomong, gue pasti sejam lebih pasti. Iya. Kan enak soalnya ngobrolnya sama storyteller kan? Iya, benar-benar. Ingat, kalau hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, tapi kamu harus katakan itu setiap hari. Ya, ingat kisahnya Melanie Ricardo. Kalau ada yang sekarang sedang mengalami hal yang sulit dalam perkawinannya, selalu melihat ke hatinya Tuhan. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan. You are loved, sampai bertemu lagi. See you. Bye guys, God bless you. Selamat makan lu ayamnya. Iya. Thank you banget. Pakai cut lo, aduh nggak ada yang ngekatin gue. Masa sih? Ya aku cut sendiri lah, dah. Makan dulu kita boleh ya, dah. Jangan, kalau dia lagi syuting ya gue cut juga.